Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Keke Ayuningsih Santoso, mahasiswa semester 2, Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2024804086, Universitas Intan Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengulas, meringkas, dan membahas video Reels Instagram @berdikaribu menurut pandangan Dr. Tirta Mandirahudi tentang pendidikan anak saat ini. Seorang dokter muda dan aktivis sosial. Dalam kutipannya, beliau menyoroti pentingnya pendidikan yang membangun cara berpikir kritis bukan sekedar hafalan. Menurut Dr. Tirta Mandirahudi, ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kecerdasan intelektual seseorang atau IQ seseorang. Yang pertama, dari dalam diri kita sendiri. Habit yang sering kita bangun setiap harinya. Sayangnya budaya membaca di kalangan kita masih sangat rendah, khususnya pada kalangan pelajar sekalipun. Ini bukan semata karena malas, tapi juga karena memang akses terhadap bahan bacaan masih sangat rendah. Kebiasaan membaca setiap hari membentuk cara berpikir kritis, bukan cuma menghafal. Pernyataan Dr. Tirta menyoroti pentingnya pendekatan naratif dalam pendidikan anak-anak. Namun, perlu diingat bahwa definisi dan konsep juga penting dalam membangun dasar pengetahuan yang kuat. Peran yang kedua ada dalam peran lingkungan sekitar, termasuk keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Anak-anak perlu didukung untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan tidak takut salah. Sekolah dan rumah harus menjadi tempat yang mendorong anak-anak untuk rasa ingin tahu dan bukan dalam tekanan. Yang ketiga ada dalam peran pemerintah atau public government. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada nilai ujian dan hafalan saja, tetapi juga pemahaman dan kreativitas. Akses pendidikan harus merata, fasilitas juga harus mendukung tumbuhnya generasi yang berpikir kritis. Dr. Tirta percaya bahwa kebiasaan membaca bisa membentuk apa yang ia sebut sebagai kesinambungan berpikir kritikal atau critical thinking. Anak-anak yang terbiasa membaca tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga terbiasa dalam bertanya, kenapa ini bisa terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana prosesnya. Sayangnya, sistem pendidikan kita masih sangat menekankan pada hafalan dan nilai ujian. Akibatnya, anak-anak hanya tahu jawabannya, tapi tidak tahu alasan dibalik jawaban tersebut. Kita perlu ubah pendekatan ini, agar anak-anak tidak hanya pintar, tetapi juga paham dan berpikir logis. Tapi teman-teman, perubahan yang paling nyata dimulai dari dalam diri kita sendiri. Coba kurangi waktu scroll media sosial dan alihkan 30 menit dalam sehari untuk membaca atau mencari dan belajar hal-hal baru. Biasakan bertanya mengapa dan bagaimana terhadap informasi yang kita terima. Coba tulis ulang apa yang kita pelajari atau ajarkan kembali kepada orang lain. Saat kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kita dipaksa untuk menyusun logika dan alur berpikir. Ini adalah cara efektif untuk mengukur dan memperkuat pemahaman. Dan jangan ragu untuk ikut komunitas diskusi seperti di kampus atau di sekolah, atau pada forum lingkungan yang mendorong pemikiran kita untuk terbuka dan sehat. Ini membantu keberanian berpendapat dan melatih berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Ingat, meningkatkan IQ bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang terus bertumbuh. Kecerdasan bukan hanya soal akademik, tapi soal cara berpikir. Mari kita bangun kebiasaan membentuk pola pikir kritis dengan membaca, bertanya, berdiskusi, dan terus belajar. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk berani berpikir, bukan hanya menuruti. Dan sebelum menuntut perubahan dari luar, mari kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang tidak hanya tahu, tetapi juga paham dan bijak dalam menghadapi hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.